Jadi kalian buka dulu bahan-bahannya. Di sini ini cara itu file, terus kalian buka open image file karena kalian di sini bakalan menggunakan Citra. Di sini kita bakalan ngelakuin koreksi geometrik, yaitu image to image ya teman-teman. Recording in Dari Citra progress. ke Citra, dari gambar ke gambar. Nah, di sini kalian akses Citra yang udah kalian download tadi. Ini gue pakai ini Landsat 8. Oke. Nah, di sini untuk available band ini, jadi kalian bakalan menyesuaikan band-band ini ke dalam band warna tadi, yaitu RGB color. Di sini tahu kan kalau Landsat 8 tuh composite band buat true color-nya berapa? Betul, 432. Nah, di sini kalian cukup ngeklik aja 432. Nah, baru setelah itu kalian new display. Kalau udah display ini buat untuk memunculkan display baru seperti ini. Lalu masukkan ini load RGB. Nah, nanti bakalan muncul hasilnya seperti ini. Jadi kalau kalian klik begini, dia bakalan muncul. Oh ya, teman-teman, ini untuk Landsat 8 ini sebelumnya udah gue lakuin stacking. Jadi mungkin kalau dari teman-teman, ini mungkin coba dari yang awal, ini juga sama bisa kayak gini. Citra dibuka aja. Nah, di sini kalian cukup nambahin .div-nya aja. Nih, yang ENP ini nggak usah, cukup yang div-nya aja. Jadi kalian tuh cukup kalian bisa masukin ininya berdasarkan band yang akan kalian gunakan. Kalau tadi kan Landsat 8, kita pakai 432, jadi cukup memasukkan band 4, 3, dan 2. 4, 3, 2. Open. Nah, nanti buat nampilin ya, sama kayak tadi, RGB. Bandnya tinggal kalian klik-klik aja. Tapi karena untuk memudahkan pengerjaan, jadi gue udah melakukan stacking dulu. Nah, terus habis itu kalian memasukkan band yang akan kalian lakukan koreksi. Buka lagi open image file. Nah, di sini saya akan menggunakan Landsat 5 untuk dilakukan koreksi geometrik. Setelah muncul di sini, kita lakukan cara yang sama seperti yang tadi. Nah, untuk Landsat 5 sendiri ada yang tahu nggak composite band-nya berapa untuk menampilkan true color? Bukan. Untuk true color Landsat 5 sendiri itu 3, 2, dan 1. Nah, caranya sama kayak tadi, tinggal diklik aja band-nya, band 3, band 2, dan band 1. Nah, setelah sudah, jangan langsung di load RGB, karena nanti bakalan ngeganti display yang udah ada. Cara memunculkannya sama kayak tadi, klik new display untuk memunculkan display yang baru lagi. Baru setelah itu baru klik load RGB. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini untuk Landsat 5-nya udah kebuka. Lalu di sini kita bakalan melakukan koreksi geometrik. Gimana caranya? Di sini kalian buka di NV Classic-nya tuh map. Lalu pilih tab registrasi. Pilih yang ini, image to image, karena kita menggunakan Citra dan Citra.
Oke, setelah sudah, untuk base image ini itu sebagai acuan yang akan kita gunakan, acuan citra yang akan kita gunakan untuk melakukan image to image. Karena di sini yang terbaru itu Landsat 8, makanya kita menggunakan Landsat 8 sebagai acuan. Dan untuk warp image-nya itu kita menggunakan Landsat 5. Nah, ini tinggal dipilih aja. Tadi kan di display 1 kan Landsat 8, display 2-nya Landsat 5. Kalau udah dipilih, klik OK. Nanti bakalan muncul Windows baru yaitu namanya Ground Control Point. Di sini kalian bakalan melakukan penitikan atau penitikan GCP. Nah, tapi buat GCP ini saya sarankan itu jangan di dekat di dekat tempat yang berubah-berubah. Contoh di pesisir. Kan ada pengaruh arus gelombang laut atau seperti lainnya yang bakalan mengikis pesisir kan. Jadi pesisir itu nggak sama tiap tahun. Nah, kalian ngambil penitikan itu di tempat yang berubahnya lama. Contoh jalan, bangunan seperti itu atau mercusuar. Maksud jalannya tuh kayak sudut jalannya gitu, bukan si jalannya, maksudnya kayak sudutnya kan, titiknya gitu, biar itu tahu kita tuh. Itu kan nggak mungkin berubah kan, si sudut, maksudnya dalam jangka waktu yang lama tuh si sudut jalan nggak berubah gitu. Jadi nyari misal bangunan-bangunan yang kemungkinan ya kasarnya lama untuk berubahnya gitu. Kalau pohon kan karena apa ya, ibaratnya benda hidup. Oke, makasih lalu buat tambahannya. Nah, untuk jadi di sini kita balik lagi buat melakukan image to image seperti yang tadi kita melakukan penitikan dulu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, itu penitikannya 5 aja. Nanti di tugas kalian tuh kalian melakukan penitikannya tuh minimal 30 titik. Dan 30 titik ini untuk penitikannya itu menyebar di seluruh citranya. Jangan numpuk di satu tempat, nanti hasilnya bakalan jelek. Jadi menyebar di seluruh citranya tuh ada di seluruh citra ininya nih yang luasnya. Atau mungkin sekiranya Bang, kayaknya citranya kegedean, kalian bisa di cropping dulu seperti itu. Nah, untuk melakukan penitikannya, sebelum melakukan penitikan, kalian lakukan ini dulu. Jadi di display satunya yang sebagai acuan, kita lalu kita masukkan geographic link atau geolink. Nah, di sini kalian masukkan ini. Jadi nanti pas waktu kita menampilkan lokasi di display, duanya juga ngikut. Oh ya, di okein dulu. Setelah sudah nih, contoh di sini ngikut kan? Yang di display duanya itu ngikut. Ini tuh untuk mempermudah kalian untuk GCP. Jadi poinnya sama yang kalian klik tuh ya sama pokoknya. Si citra Landsat 8 sama citra Landsat 5 tuh bakal sama. Oke, jadi buat penitikannya contoh kita cari. Nah, ini kan sudut jalan. Ini bentar, kita cari lokasi yang berbeda. Nah, contoh seperti ini. Ini kan di sini pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, contoh di sini. Ini kan jalan nih, perempatan. Kalian bisa nih nitikin di sini. Nah, untuk melakukan penitikan di sini, kalian tinggal klik add point yang ini. Klik. Nah, di sini untuk listnya nanti kalian bisa lihat di sini, show list. List dari penitikan GCP-nya itu. Nah, di sini saya akan mencontohkan 5 saja karena keterbatasan waktu juga ya.
contoh di sini. Nah, di sini nih, contoh ini di sini jalan. Kalian lakukan juga add point. Di sini. Nah, contoh seperti ini. Ini kan Stadion Pakansari, merupakan bangunan yang ya sekiranya berubah lama. Ini kalian juga bisa kayak gini. Kalian titikin sebagai ini GCP. Ya seperti landmark lah, seperti Monas atau bangunan-bangunan ikonik lainnya, itu bisa dijadiin GCP. Pokoknya sekiranya objek yang bakalan berubahnya tuh lama, dalam waktu yang bakalan lama, atau bahkan nggak berubah sama sekali. Pokoknya posisinya di situ. Oke, kita cari lagi. Nah, di sini kalian bisa lihat juga kita menggunakan jembatan. Kita add point lagi di sini. Nah, di sini lagi lihat lagi persimpangan sungai, add point. Nah, di sini ada jalan nih, sudutnya. Kita juga add point tambahin. Nah, di sini kalau sudah dilakukan penitikan, kalian juga bisa nge-save ground control point-nya itu. Misalkan ingin lanjutkan pekerjaan nanti, atau dan tidak mau mengulang dari awal, kalian bisa melakukan pengesavean dulu di GCP, yaitu dengan cara file save GCP to ASCII. Nah, di sini kalian tinggal memilih lokasi mana. Contoh di sini. Kita kasih nama, kita koreksi GCP. Oke, kalau sudah kita klik. Nah, lalu untuk selanjutnya kita pilih lagi di sini. Sumber hubungan. Nah, ini. Nah, setelah sudah dilakukan penitikan tadi, kita masuk ke sini. Warp from GCP image to image. Nah, di GCP-nya ini nanti kita pilih citra yang bakalan kita lakukan koreksi. Di sini kan kita kan menggunakan acuannya Landsat 8, dan kita akan melakukannya pada ya. Landsat 5-nya baru diklik OK. Inputnya tuh ini Landsat 8. Ininya nggak usah diubah-ubah untuk info-info ininya. Nanti untuk enter output file name-nya kalian tinggal disesuaikan sama keinginan kalian mau nyimpannya di mana. Ini saya nyimpan di sini. Kita kasih nama image to image. Oke, kalau sudah kita tinggal klik OK. Kita tunggu hasilnya untuk koreksinya. Nah, kan ini, di sini kan udah ada hasilnya, teman-teman. Di sini kalian juga tinggal ditampilkan aja. Nah, di contohnya seperti ini nih, kita kayak tadi RGB, karena Landsat 5, 3,
2, 1. Displaynya di mute dulu, baru load. Nah, di sini mungkin kelihatan perubahannya nggak terlalu terlihat. Di sini mungkin perubahannya belum terlalu terlihat ya teman-teman, karena seperti yang kayak tadi, karena saya menggunakan 5 titik. Pada umumnya tuh untuk citra semakin banyak GCP-nya itu semakin bagus koreksinya. Dan tadi juga teman-teman bisa lihat itu RMS-nya juga, RMS error-nya tuh masih 0. Nah, RMS error ini juga mempengaruhi koreksi geometrik. Jadi semakin besar RMS ya, itu bakalan mempengaruhi perubahan dalam citranya. Entah itu contohnya, entah itu mungkin tadinya pulaunya ada di sebelah sini, nanti pas karena RMS errornya gede, pulaunya itu bakalan berpindah. Seperti itu, karena ketarik sama poin yang kalian gunakan tadi. Seperti itu. Dan ada juga hal-hal yang mempengaruhi RMS error ini. Contohnya perbedaan citra satelit yang kalian gunakan, seperti Landsat sama Sentinel. Kalau misalnya Sentinel itu bakalan terjadi RMS error. Apa? Karena resolusi yang digunakan Landsat sama Sentinel itu berbeda. Untuk Landsat berapa resolusinya? Yang tahu? Pixel. Resolusi pikselnya. Untuk Landsat itu 30 meter per pikselnya. Untuk Sentinel itu 10 meter. Nah, itu bakal mempengaruhi. Kalau ini kan kalian pas dari Bang Yabet sendiri kan ngejelasinnya sama Landsat ya. Otomatis berarti resolusi pikselnya sama kan. Nah, berarti dari situ kan. Jadi nggak terlalu banyak perubahan. Seperti itu. Oke, kalau seperti itu teman-teman buat proses image to image di NV Classic. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum lanjut? Itu ada caranya menurut waktu itu kan pernah koreksi geometrik juga pakai ArcGIS. Itu biar misalnya itu titik itu kan dideketin itu. Jadi dipindahin gitu biar dia Iya benar, bisa. Itu image to map bukan? Iya. Di image to map kan? Nah, itu juga bisa kayak gitu dengan cara atau memindahkan ulang lagi poin-poin yang udah kalian gunakan. Tapi balik lagi ke data yang digunakan. Karena sumber data yang digunakan itu sangat mempengaruhi. Soalnya kalau untuk image to map kan kasarnya si mapnya kan dari RBI ya. Ya kan dulu pas praktikum lagi Pemkit apa? Aduh. Ya. Karena kalau dari RBI itu tuh data yang digabungkan. Jadi kayak data satelit, data lapang dari PIG-nya tuh disatuin jadi peta RBI-nya. Jadi kayak gitu pasnya tuh lebih kompleks lah si RBI itu. Kalau disatuin sama misalnya citra kan. Nah, itu tuh harus kayak gitu, harus ditarik-tarik, harus titiknya tuh berdekatan kayak gitu untuk ngurangin kasarnya mendekati 0,5 kayak gitu lah kasarnya. Jadi kalau yang Maksudnya kan mas 1 pixel tadi. Maksudnya karena Landsat sama Landsat kan sama gitu pixelnya kayak gitu. Ada lagi? Belum lanjut? Atau udah aman? Nanti bakalan kita pelajarin. Belum. Ada lagi? Masih Pak? Ya. Itu pas kita itu kan sebenarnya ada video ya. Nah, buat display. Jadi itu untuk membantu kalian dalam melakukan yang tadi
Jadi itu untuk mendetailkan ini citranya. Kan kalian kan seperti ini kan kayaknya susah nih menitnya. Bukan image-nya, bukan penitikan GCP-nya. Nah, kalian tuh di sini buat kalau kalian melakukan di sini, nanti yang di sebelah sini bakal memperbesar, yang di sebelah sini lagi untuk memperbesar lagi. Semakin Untuk mendetailkan citra aja, bener. bantu kalian, bantu si manusianya lah. Fitur dari aplikasinya. Gimana, cukup? Masih pada semangat kan? Mejanya juga tidur. Lanjut. Mungkin kalian bisa sambil ngikut ngerjain aja. Jadi pas waktu saya udah selesai tutorial, kalian juga udah selesai. Making dulu. Nah itu bang, Makanya tadi mau udah bilang PJ. Nah, gimana sih PJ? Tadi udah dikasih tahu nggak sih? Udah dikasih tahu kan data citranya. Nah, udah dua-duanya sih udah ada 15 semuanya. ini kan datanya nih asisten SPS. Ini kan dua ini. Ya itu. Iya, ini citranya tuh kalau yang ini, itu tuh Landsat 8 citra. Kalau ini Landsat 5. Terus tadi yang dimasukin tuh udah gimana? Oh, itu nanti kita bakal belajar lagi. Ini pas dimasukin beda. Iya, emang kayak Jadi kami bingung. Udah. nah, Recording stopped. cukup ya. Ya, jadi kalau buat nanti paling buat tugasnya di stacking lagi. Maksudnya tadi saya ngelakuin gitu biar mempermudah aja. Kalau ya benar balik lagi kayak tadi. Kalau nggak di stacking munculnya bakalan satu-satu dan kalian bakalan koreksi image-nya itu berdasarkan band-nya, bukan berdasarkan satu citra yang udah jadi itu kayak gitu. Nah, ini kalau udah tinggal di close aja semuanya. Nanti kalian tinggal di save yang tadi tuh atau tinggal di screenshot hasilnya. Oke, kalau udah kita lanjut nih buat langkah-langkah pre-processingnya ya teman-teman. Kita buka dulu NV-nya. Oke. Mungkin kalian bisa sambil ikutin ya teman-teman. Recording in progress. Nah, ini tampilan awal NV setelah kalian buka ya. Nah, di sini kalian bakalan ngelakuin tadi komposit yang udah dijelasin. Di sini sebelum kita masuk ke kompositnya, kalian akses dulu file yang bakalan kalian gunain. Gimana caranya? Buka file, lalu buka ini Open S, lalu pilih jenis citra yang bakalan kalian gunakan. Di sini karena kita menggunakan Landsat, kita pilih Landsat, baru pilih Geotiff with metadata. Nah, di sini saya akan menggunakan citra Landsat 8. Kalian tinggal pilih MTL aja untuk ditampilkan, lalu klik Open. Ini Bu. Ditungguin aja, nanti bakalan muncul. Nah, Sabar. ya itu di Silang atau diokin? oke aja, oke. Muncul lagi deh. Silang berarti. Oke, coba dulu. Ini apa gua?
Oke, kalau udah saya lanjut. Kalau masih kayak gitu Ini gambarnya itu. kuning. Kalau buat ngeliat citra ini secara keseluruhan nih, kalian tinggal klik kanan di layer ininya, lalu ini pilihnya zoom to layer extend. Aman kan? Terus yang warnanya. Nah, ini kita bakalan masuk dulu nih ke komposit citranya. Nah, untuk komposit citranya itu ada dua cara. Untuk yang cara pertama, kalian klik kanan di ini, lalu pilih nih change RGB band. Nah, di sini kalian tinggal pilih komposit citra yang akan kalian gunakan. Semisal red, green, blue. Oke. Nanti hasilnya seperti ini. Atau mau pakai cara warna yang berbeda, near, green, near, red, green. Hasilnya juga beda. Tapi kalau untuk kalian cukup pakai true color aja. Tadi udah masih ingat kan true color-nya berapa? True color Landsat 8 berapa? Nah, kalian cukup pakai itu aja. Nah, cara kedua, kalian buka data manager. Yang ini, pilih yang ini nih. Nih, jadi sebelahnya open, kalian buka ini data manager. Di sini kalian tinggal pilih juga kayak tadi. Untuk band red, green, blue. Terus kalian load data. Nah, di sini bakalan ngebuat citra baru. Nah, ini yang ini, data manager. Sebelah folder open. Oke, kalau udah saya lanjut. Untuk melakukan ini, melakukan cropping, kalian cari di sini yaitu layer stacking. Gimana? Kalau data. Nah, saya lanjut dulu ya. Di sini kalian cari di toolbox yang sebelah kanan, yang ini nih. Kalian cari di toolbox-nya itu layer stacking. Nah, yang ini kalian pilih. Di sini itu ini merupakan tool di mana toolnya ini buat melakukan fungsi stacking, melakukan fungsi cropping. Kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kalian masuk ke import file untuk memasukkan data yang tadi. Di sini ini kan sama aja semuanya, ini tiga-tiganya. Nah, kalian pilih dulu datanya. Setelah dipilih, pilih spatial subset. Itu untuk melakukan croppingnya. Nah, cropping di sini kalian bisa berdasarkan ROI atau SHP, berdasarkan file, berdasarkan map, atau berdasarkan image. Di sini saya akan menggunakan image, yaitu citranya itu sendiri. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Di sini kalian bisa ngatur dengan bebas berapa luasan yang kalian akan gunakan. Ini kalau mau ngaturnya bisa nih, tinggal tarik nih garis merah ini. Nah, sesuaiin sama penggunaannya. Contoh saya mau ngambil di sini. Setelah sudah, klik OK. Ini di OK-in. Nah, untuk spectral subsetnya itu maksudnya tuh band-band yang akan kalian gunakan nantinya. Kok band-band yang akan kalian gunakan untuk komposit nantinya di dalam citranya tersebut. Apakah kalian ingin menggunakan RGB aja atau semuanya kalian masukin juga bisa. Tapi itu tergantung ke penggunaannya masing-masing. Dan biasanya ini sekedar info juga. Jadi semakin sedikit band yang kalian gunakan dan juga semakin sedikit luasan yang kalian gunakan juga nantinya, itu juga mempengaruhi kinerja laptopnya. Jadi kalau luasannya makin banyak,
bandnya juga makin banyak, berarti datanya juga makin gede yang bakalan dihasilin. Begitupun sebaliknya, seperti itu. Nah, kalau udah nih, ini saya pilih 77-nya aja. Baru klik OK. Nah, lalu untuk yang ini kalian sesuaiin. Di sini saya menggunakan 848S karena kan UTM zone. Tahu kan UTM zone gimana? Oke. Nah, yang ini nggak usah diapa-apain, pokoknya yang ini. Sisanya yang nggak usah diapa-apain. Nah, baru kalian masuk ke sini, enter output file name, buat menyimpan hasilnya nantinya. Nah, di sini contoh itu stacking dan cropping. Stacking dan crop. Oke. Setelah sudah, lalu klik OK. Nah, hasilnya udah jadi. Contohnya hasilnya nanti bakalan seperti ini. Jadi hanya luasan ini aja yang saya pakai. Hasil croppingnya seperti ini. Seperti itu. Aman kan? Nah, lalu yang selanjutnya untuk layer stacking kita bakalan ngelakuin lagi. Sebentar. Untuk proses-prosesnya, yaitu sebentar dulu lagi. Nah, untuk koreksi-koreksi, nah kita di sini bakalan melakukan koreksi. Kan tadi kan yang composite band udah sama croppingnya. Nah, kita bakal lanjut ke step 3 sama 4 koreksi. Nah, seperti itu. Untuk koreksi radiometrik itu tadi ada metodenya, ada apa? Masih ingat? Itu geometrik, radiometrik. Itu atmosferik. Nah, ada TOA. Nah, di TOA ini kita bakalan ngegunain algoritma ini buat dimasukin ke dalam citranya nanti. Gimana caranya? Pertama, buka dulu toolbox yang tadi, kalian cari bandmat. Nah, ini teman-teman, cari yang ini. Itu namanya ini. Ini tool buat apa? Ini jadi tool untuk memasukkan rumus algoritma ke dalam band citra yang akan kita gunakan nantinya untuk melakukan perhitungan. Nanti diklik aja bandmatnya. Terus di sini kalian, nah di sini di enter ini kalian memasukkan rumus yang akan kalian gunakan nantinya. Jadi di sini juga maksudnya tuh langsung masukin rumus-rumus ini ke dalam ini. Jadi kita masukin dulu para variabel-variabel ininya ke dalam ini. Bang, ngelihat. Tapi Bang, gimana cara taunya MP-nya ini reflektan multiband itu gimana? Yang mana? Reflektan 8-band yang mana dan digital number-nya yang mana? Caranya kalian buka ini citra yang tadi. Nah, di citra yang tadi itu kalian buka metadatanya. Nah, ini di sini metadata ini, jadi tuh metadata itu merupakan kumpulan informasi tentang citra-citranya itu. Mulai dari tanggal akuisisinya tanggal berapa, tahun berapa. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, ini citra ini diambil pada tanggal 2018, bulan 7, tanggal 6. Nah, di sini Kak. Nah, di sini kalian ngelakuin penyesuaian variabel-variabelnya ini
baru nanti dimasukin ke dalam bandmat seperti itu. Nah, gimana tuh cara ngelakuin ya? Ini kita silang dulu. Kita buka dulu notepad baru. Nah, untuk notepad barunya tinggal nyatet angka-angkanya. Angka-angka yang bakalan digunain buat algoritma ini. Jadi pertama TOA reflect. Nah, pertama kalian cari reflektan multiband. Di sini kalian cari nih reflektan multibandnya. Nah, di sini. Nah, ini kalian masukin angka-angka ini nantinya ke dalam bandmatnya ini. Nah, tapi kalian nggak perlu masukin semuanya. Salah satunya aja yang bakalan kalian gunain. Dan biasanya untuk algoritma ini biasanya itu menggunakan band 1. Tapi misalkan kalian mau menggunakan band 2 bisa. Masukinnya band 2 dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, di sini kalian tinggal klik. Ini kalian copy dulu. Baru yang kedua, reflektan add band. Nah, yang ini nilainya. Ini kalian juga masukin. Ini kalian masukin dulu nilainya. Oke, kalau udah, terus nanti kalian tinggal susun seperti ini. Jadi MP ini reflektan multiband, berarti ini dikali kical. Kical itu adalah nilai digital number. Nah, digital number di sini maksudnya tuh band yang bakalan kalian gunain. Kalian berarti tinggal tulis dikali B1. Nah, biasa dan perlu dicatat kalau di NV itu untuk band, untuk perhitungan band kalian cukup menuliskan huruf B besar atau B kecil. Tapi beda kalau di RMapper. Kalau di RMapper kalian menggunakan I. Jadi tiap aplikasi fungsinya beda. Disesuaikan aja tapi. Nah, di sini kalian menggunakan band, ini kalian menggunakan B1. Tutup kurung dulu. Ya. Nah, ini untuk ini. Yang ini nih kalian yang ini nih. Jangan ditulis seperti ini. Diubah dulu. Jangan ditulis kayak gini. Gimana cara mengubahnya? Bisa lihat sini kalkulator. Dua koma nol. Nah, ini tuh maksudnya tuh ada 5 angka di belakang koma. Jadi 0,2 0,1234 2. Jadi yang M-05 itu maksudnya 5 angka di belakang koma. Seperti itu. Nah, lalu ditambah AP. Ini nih yang ini, AP reflektan add band, yaitu nilai yang tadi ini. Ditambah minus 0,1. Berarti buka kurung minus. Nah, tutup. Seperti itu. Nah, itu buat TOA reflektansi tanpa koreksi untuk sudut matahari. Seperti itu. Nah, tapi kita bakalan menggunakan yang ini. Yang saya border. Gimana caranya? Nah, di sini kalian tinggal ditambahkan sin ini, sin sudut zenit mataharinya. Sun elevation-nya. Berarti dibagi
Gimana? Iya. Aman? Saya dari tadi nge-display aman kan? Aman. Sip. Nah, untuk sun elevation, nah kalian juga bisa ngeliat di sini, di dalam sini, dicari lagi sun elevation. Kalau pakai kontrol F itu bisa Apanya? di Di sini ya? pakai kontrol F. Apa harus dari satu di scroll gitu. Bentar. Coba dulu ya. Sip. Memang harus dilihat satu-satu. Nah, yang ini sun elevation. Nah, kalian masukkan sin dari nilai ini. Nah, jadi maksudnya tuh nanti di dalam rumusnya itu jangan kalian tulis seperti ini. Udah benar gini, kalian masukin sin nilainya sekian. Salah. Jadi hasil dari sin 49,71506494. Angkanya. Di sini kalian tinggal buka kalkulator aja, tinggal dihitung. Kebetulan di laptop kalkulatornya nggak lengkap. Sebentar. Mungkin ada yang bisa sambil bantu. Sin 4971 itu berapa semuanya? 0,78. Sebentar. Iya. 9,78. Recording stopped. Coba bisa ditulis aja berapa? Di itu coba. Semuanya. Semuanya. Batal. Caranya keluar, Bu. Cek matematika ini. Iya. Nah, Ya, thank you ya. Nah, teman-teman bisa lihat di papan tulis itu, jadi itu hasil dari sin-nya. Nah, untuk hasil sin yang itu sendiri, kalian harus masukin semua angka yang di belakang komanya itu. Iya, harus semuanya. Jadi jangan disingkat-singkat. Nanti itu bakalan mempengaruhi hasil nanti. Ini mungkin bisa lihat 0,76 28 38 36 3655 814 26. Nah, setelah udah jangan lupa tutup kurung. Gak usah. Bang, ini harus titik koma yang Ngaruh. Kalau di NV koma untuk desimal tuh pakai titik. Iya. Nah, ini mungkin
di beberapa mungkin ada perbedaan juga nih. Jadi nanti kalau misalkan kalian nyoba di sini kadang tuh nggak bisa di copy, ada yang nggak bisa di copy, jadi harus ditulis sendiri. Nah, terus kalian perlu perhatiin juga peletakan tanda kurung, koma, titik, itu karena bakalan mempengaruhi juga. Karena kalau salah bakalan error. Nah, setelah udah nih, kalian tinggal add tulis. Nah, kayak gini biasanya, kayak gini nih. Ada yang salah, dan juga biasanya kalau kayak gini dia tuh nggak nge-support buat di copy paste. Jadi harus ditulis ulang. Nah, ini kalian tinggal tulis ulang aja. Iya. Dikali B1 tambah 0,1 lalu bagi 0,7 6 2 8 3 8 5 426. Nah, oke, teman-teman bisa lihat lagi. Di sini kalau udah bisa tuh dia bakalan masuk ke listnya ini. Nah, buat semisalkan kalian mau menggunakan citra ini lagi atau buat tugas yang lain atau gimana, kalian bisa di save tuh rumusnya. Caranya gimana? Tinggal klik ini save, baru nanti di save di tempat yang kalian inginkan. Soalnya biasanya tiap citra kan akuisisinya beda tanggalnya. Nah, itu juga mempengaruhi nanti nilai dari reflektan multibandnya, reflektan add-bandnya, dan juga sun elevation-nya bakalan berbeda. Seperti itu. Nah, setelah sudah, ini saya langsung aja lanjut. Oke. Nah, kalau udah, kalian tinggal masukin ke dalam, kalian masukin band yang bakalan kalian gunain. Kalau kalian menggunakan di sini menggunakan B1, sok gunakan B1. Nah, karena tadi kalian juga melihat ya di sini, karena kalian melihat di sini nilai reflektan multiband dan reflektan add-bandnya sama semua. Jadi gak masalah kalau menggunakan band yang mana, seperti itu. Nih, di sini saya menggunakan ini. Lalu gunakan map variable to input file. Nah, di stacking crop ini kalian pilih yang tadi yang bakalan kalian proses, yaitu yang tadi yang udah kalian crop dan stacking itu. Klik OK. Jadi kan semuanya nih, karena sama semua. Untuk spatial subsetnya itu tergantung lagi mau di crop lagi kah atau enggak. Kalau nggak mau ya udah nggak usah diapa-apain. Nah, untuk outputnya saya pilih di sini. Nah, setelah sudah, lalu klik OK. Tunggu hasilnya. Dan koreksi TOA-nya berhasil. Kalian bisa lihat perbedaannya kan dari citra yang di stacking dan juga citra yang sudah di TOA. Nah, seperti ini. Contohnya nih. Dari yang citra ini. Iya, di stacking ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Aman kan? Buat TOA? Aman kan, Matt?
curang. Bahkan yang lama variable to file itu kan dimasukin pilih salah satu ya. Terus itu muncul banyak itu kan. Nah itu jadinya Nope, nggak usah. Karena kalau variabel itu maksudnya